Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SDN Negeri Jokosari 2. Kelas 3 yang Pak Kusnil cintai semuanya. Nah, kita di sini akan belajar tentang pelajaran ke-6, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini tentang kisah nabi-nabi. Jadi sangat seru ya, nanti akan ada kisah tentang Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Anak-anakku, jangan lupa video ini adalah video pembelajaran, jadi untuk yang menonton kalian absensi di kolom komentar agar mendapatkan nilai tambahan. Jadi yang pertama, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Kita berdoa bersama-sama, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kisah Nabi Yusuf yang pertama. Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi teladan bagi umatnya. Jadi kita hidup itu ada contohnya. Siapa? Yaitu Nabi. Nabi itu contoh kita untuk hidup, teladan kita hidup ya. Allah berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah. Dan jika bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para Nabi, maka Allah pasti mencintai kita. Pertama, kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bermimpi. Bab pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberikan ilmu tentang tafsir mimpi. Jadi Nabi Yusuf itu mampu menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf itu putra Nabi Yakub. Ya, Yusuf itu mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara yang berbeda ibu. Kakak-kakak Nabi Yusuf yang 10, yang satu saudara sekandung itu namanya Bunyamin. Jadi totalnya sama Nabi Yusuf itu 12. Ayah Nabi Yusuf, ya tadi Nabi Yakub, itu sangat dekat dengan Nabi Yusuf setelah ibu kandungnya Nabi Yusuf itu meninggal yang bernama Rahel. Ya. Kemudian itu menimbulkan kecemburuan kepada 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Nabi Yusuf. Apalagi Nabi Yusuf itu terkenal wajahnya sangat tampan, lebih tampan daripada mereka. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi, melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Nah, setelah itu, setelah Nabi Yusuf bermimpi, kita pindah ke bab 2, yaitu Nabi Yusuf diajak bermain untuk dicelakai. Siapa yang mencelakainya? Kita lihat bersama-sama. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap Yakub meminta izin mengajak Yusuf bermain-main di hutan ya. Jadi 10 saudara-saudara kakak-kakaknya tadi yang tidak seibu tadi mengajak Yusuf bermain di hutan, minta izin ke ayahnya. Tapi ayahnya berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, sedangkan dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Tetapi salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan dibunuh, tetapi buang saja ke sumur. Yusuf kemudian dibawa ke hutan, mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun dengan 10 orang itu membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Jadi mereka dengan tega membuang Nabi saudaranya tidak seibu itu ke sumur tersebut. Kemudian mereka pulang, berkata kepada ayahnya,
"Ayah, kami sedang bermain, kemudian berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba Yusuf dimakan serigala." Kemudian mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimulah sendiri, hanya dirimu sendirilah yang memenang. Baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Jadi ketika itu diceritakan Nabi Yusuf meninggal karena serigala, ya, 10 saudaranya itu berbohong. Ayah Nabi Yusuf sedih dan memohon kepada Allah agar diberikan pertolongan. Nah, diselamatkan saudagar. Cerita ketiga. Tidak lama kemudian ada saudagar yang mengambil sumur, yang melewati sumur dan mengambil air. Bukan mengambil sumur tadi, melewati sumur untuk mengambil air di sumur tersebut. Ketika diturunkan timbanya, terasa berat sekali. Ternyata ada seorang yang berpegang naik ke atas. Itu adalah Yusuf, Nabi Yusuf yang masih kecil. Nah, karena dia adalah seorang pedagang, maka Nabi Yusuf dibawa sebagai barang dagangan agar dijual ke pasar. Kemudian Nabi Yusuf dijual di pasar, dibeli oleh penguasa di negeri itu. Yang membelinya sang pembeli meminta kepada istrinya, ya, istrinya si pembeli itu bernama Zulaikha, agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu terus berjalan. Lambat laun Yusuf menjadi dewasa dan pemuda tampan dan cerdas. Suatu hari di kerajaan tadi, beda tempat dengan ayahnya Yusuf, ya, karena penjual tersebut menjual Nabi Yusuf di tempat yang berbeda, di negara yang berbeda. Di negara itu, ya, tinggallah Nabi Yusuf dan yang sudah besar bersama tuannya yang membelinya dulu. Nah, suatu saat ada raja di situ bermimpi, raja di negeri situ bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. 7 gandum yang hijau dimakan gandum yang kering. Raja segera mengumpulkan penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya, namun tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan ingat melapor pada raja, ada orang yang mampu menafsirkan mimpi. Dia lalu memanggil Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf ketika itu dipenjara, dipanggil Nabi Yusuf. Kemudian ternyata Nabi Yusuf tidak bersalah dan disuruh menjelaskan mimpi tersebut kepada raja. Kata Nabi Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun. Kemudian kalian panen semuanya, menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada saat itu tidak tersebut akan menghabiskan, pada masa sulit tersebut akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan yang cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun melihat penjelasan Yusuf tersebut yang masuk akal. Kemudian Nabi Yusuf ketika itu diangkat menjadi menteri, pejabat negara urusan pangan. Jadi Nabi Yusuf karena mampu menafsirkan mimpi raja, raja kemudian percaya dengan itu dan Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat urusan pangan. Nah, setelah itu Nabi Yusuf naik tahta. Menjadi pejabat mengurusi makan di negara tersebut yang dipercaya oleh raja. Setelah itu mulailah Nabi Yusuf menjabat pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf. Nah, kemudian mimpi itu menjadi kenyataan, di mana
ada masa di mana kekeringan dimulai. Nah, orang mulai berduyun-duyun memburu bahan makanan yang telah disimpan di kerajaan. Tampak di antara mereka ternyata ada saudara-saudara Nabi Yusuf dulu yang mencelakai mereka yang mencelakai Nabi Yusuf juga membutuhkan makanan, datang ke tempat penyimpanan yang disediakan Nabi Yusuf tersebut. Mereka mengira Yusuf sudah meninggal. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan tanya mereka asal-usul dan keluarga dari mana. Ternyata kenapa mereka tidak mengajak saudara Yusuf yang sekandung yaitu Bunyamin? Pada saat itu mereka belum mengetahui bahwa itu dia yang bertanya adalah Nabi Yusuf. Nah, maka disuruhlah mereka untuk mengajak saudaranya yang satu lagi namanya Benyamin untuk mendapatkan makanan yang sama. Nah, karena kalau tidak diajak tidak akan mendapatkan makanan yang sama seperti hari ini. Nah, suatu ketika saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakan kepada ayahnya pertemuan dengan pejabat tinggi di kerajaan, yaitu Nabi Yusuf. Tapi mereka tidak tahu ternyata itu Nabi Yusuf. Kerajaan meminta Bunyamin agar datang ke sana. Tentu ayahnya khawatir, takut seperti apa yang menimpa Nabi Yusuf terulang kembali. Karena ini persoalan makanan, maka Nabi Yakub merelakan Bunyamin agar ikut bersama saudara-saudaranya. Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku ternyata setelah saudaranya Nabi Yusuf dan Bunyamin masuk ke negaranya Nabi Yusuf meminta makanan, Bunyamin diajak secara diam-diam. Yusuf menghampiri Bunyamin. Wah Yusuf, wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Nah, kemudian direncanakan sesuatu agar Bunyamin tidak ikut pulang bersama kakak-kakaknya yang 10 tadi, agar ikut di kerajaan bersama Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf secara sembunyi-sembunyi memasukkan gelas emas ke dalam karung milik Bunyamin. Kemudian setelah mereka pulang, ternyata ada yang mencuri piala. Ternyata Bunyamin yang ada gelas emasnya dipanggil ke kerajaan, sedangkan 10 saudara suruh pulang lagi. Jadi saudara-saudara Yusuf pulang ke ayah mereka tanpa Bunyamin. Nah, kemudian ayahnya bertambah sedih, disuruhlah pergi mencari keberadaan Bunyamin dan juga Yusuf agar tidak putus asa. Nah, saudara-saudara Yusuf yang ketujuh, bab ketujuh, saudara-saudara Yusuf mengakui kesalahan, menyadari kesalahan. Sewaktu mengambil makan dari berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara-saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin? Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata Nabi Yusuf masih hidup dan adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur, yaitu adalah Nabi Yusuf tadi masih hidup. Apakah engkau Yusuf? Kata 10 saudara tadi. Ya, benar aku Yusuf. Kemudian 10 saudara tadi mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada Nabi Yusuf karena telah membuang mereka. Langsung Nabi Yusuf berkata, kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku memohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi kalian dan Allah Maha Penyayang. Setelah menanyakan ayahnya, Yusuf kemudian mengirim jubahnya agar diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayah segera menuju ke istana, segera diajak menuju ke istana. Yang terakhir, bab ke-8, Nabi Yusuf bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sungguhnya aku telah mencium keberadaan Nabi Yusuf yang masih hidup. Maka 10 saudaranya tadi yang telah mengakui kesalahan langsung meminta maaf kepada ayahnya, kemudian mengusap jubah Nabi Yusuf ke ayahnya. Penglihatan ayahnya pun, yaitu Nabi Yakub, pulih kembali. Kemudian saudara-saudara Yusuf dan ayah segera berangkat ke negara Nabi Yusuf, yaitu di Mesir.
Kemudian langsung mereka bertemu dan mereka, keluarga Yusuf, diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, inilah mimpiku sewaktu kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, bulan, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Nah, itu tadi kisah Nabi Yusuf. Nah, sikap kita untuk meniru Nabi Yusuf yaitu tidak boleh balas dendam terhadap orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Memaafkan. Jadi kita harus memaafkan. Nah, itu tadi kisah Nabi selanjutnya, yaitu Nabi Syuaib. Mana Nabi Syuaib? Nah, ini Nabi Syuaib. Yang pertama, Nabi Syuaib itu diutus berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah di daerah Arab, orang-orang Arab, ya, di daerah Arab, orang-orang Arab, di mana ada di daerah yang bernama Ma'an, di pinggiran negeri Syam. Kalau sekarang itu negeri Syria. Nah, kaum Madian ini suka berbuat tidak benar, yaitu menyembah berhala, menyembah patung. Selain itu, dia juga suka curang, berbuat curang, yaitu mengurangi takaran timbangan yang dijual. Misalnya beli beras 1 kilo, ternyata dikurangi takarannya, tidak 1 kilo, hanya 3/4 kilo, seperti itu. Tapi harganya tetap 1 kilo. Nah, itu kecurangan dari kaum-kaum Madian. Nah, Nabi Syuaib diutus untuk kaum-kaum tersebut, kaum Madian. Maka Nabi Syuaib langsung menyuruh kepada mereka menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya, jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung. Kemudian jangan juga berbuat kecurangan. Nabi Syuaib juga melarang kecurangan, ya. Nah, sesuai dengan Al-Quran surat Hud, berkata kepada kaum Madian Nabi Syuaib, wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kesalahan. Nabi Syuaib mengingatkan kepada kaumnya agar mereka bersyukur. Nabi Syuaib, tetapi kaum Madian, yaitu kaumnya Nabi Syuaib, tidak mau mengikuti ajakan Nabi Syuaib. Mereka menolak, ya. Mereka menolak, bahkan merendahkan Nabi Syuaib. Apa yang terjadi? Nabi Syuaib berkata, dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguh aku pun pula berbuat. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Setelah diajak menyembah Allah, disuruh tidak curang, tapi mereka tidak mau, diajak berkali-kali tidak mau, kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak, mereka menentang ajakan Nabi Syuaib. Sedangkan Nabi Syuaib telah bersabar kepada kaum Madian, terhadap kaum Madian tersebut. Nah, Nabi Syuaib juga khawatir kalau kaumnya tertimpa azab. Apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar dengan petir sangat keras, kemudian diguncang dengan gempa yang sangat hebat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah karena menolak beriman dan selalu berbuat curang. Maka dari itu, sikap kita harus mengajak teman-teman kita untuk berbuat kebaikan dan tidak merugikan orang lain, tidak berbuat curang. Nah, itu tadi dari kisah Nabi Yusuf dan kisah Nabi Syuaib. Nah, kalian kerjakan ini. Ayo berlatih. Nah,
Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Karena waktunya sudah terlalu panjang, maka usah ditutup saja. Langsung sekarang dengan berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata, salah ucap, aku mohon maaf. Dadah.